Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah di awal khutbah ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang tidak hanya tampak di dalam ibadah ritual, tapi nyata di dalam tampilan kejujuran, tanggung jawab, dan integrasi hidup kita sehari-hari. Takwa kita diharapkan takwa ketika berada di masjid, ketika berada di musola, di ruang-ruang kantor, di tempat-tempat kita bertugas, di interaksi kita dengan masyarakat, bernegara, berdagang, dan interaksi-interaksi yang lain dimanapun saja berada. Ketakwaan diharapkan dilakukan di mana saja berada. Rasulullah menegaskan, ittaqullah mastata'tum, ittaqullah haitsuma kunta. Takwalah kalian kepada Allah semampu Anda, dan bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Kita bersyukur hari ini, alhamdulillah, Allah mempertemukan kita dengan bulan Rajab, salah satu di antara bulan di dalam Islam yang disebut bulan haram, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalam firman-Nya disebut dengan ungkapan arba'atun huruf. Satu di antara arba'atun huruf itu adalah bulan Rajab. Rajab bukan sekedar penanda kalender, tapi momentum rohani untuk menata ulang arah hidup sebelum kita melangkah ke Sya'ban dan kemudian ke Ramadan. Jemaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kaitan Rajab dan penataan niat ini bersabda, yang disampaikan di dalam sebuah hadis masyhur, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung kepada niatnya, dan setiap seseorang tergantung dari apa yang ia niatkan. Rajab mengajarkan satu pelajaran penting bagi kita, yaitu memperbaiki niat sebelum, tentunya setelah itu kita memperbanyak amal. Boleh jadi amal kita ini sudah banyak, aktivitas kita padat, jabatan kita sudah tinggi-tinggi, ilmu kita luas, tetapi jika niatnya bergeser, meleset, maka nilai amal itu pun ikut menyusut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Rajab adalah bulan menata ulang niat kita. Apakah ilmu yang kita cari benar-benar untuk kemaslahatan dalam kehidupan dunia akhirat? Apakah amanah yang kita emban dijaga dengan kejujuran? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, luruskan niat kita, tata ulang niat kita, kita belum terlambat. Dan ketahuilah bahwa dengan niat yang persis, kemauan yang kita inginkan itu mudah mencapainya. Padahal di balik kemauan, di situ ada jalan. Dengan kemauan, maka energi bara api di dalam diri seseorang itu bisa diarahkan kemana saja. Dan yang demikian itu tidak lepas dari niat yang sudah ditata dengan baik. Sehingga orang yang sudah baik
niatnya ditata dengan baik, niatnya arah-arah yang dicapainya insya Allah akan melesat. Sehingga sering banyak disampaikan niatul mar'i khairun min amalihi. Di dalam Islam dihargai itu bahwa niat seseorang itu ya bisa berpahala lebih baik dari amal yang dia sampaikan itu. Hadirin, kita duduk di masjid ini. Niat kita, niat apa di masjid ini? Disitulah mulai berharga satu demi satu, setahap demi setahap. Kita masih berada di awal bulan Januari. Belum terlambat kita memperbagus niat-niat kita. Ya, niat seperti apa? Arahnya dunia saja atau akhirat? Tentunya jangan lupa, niatkan akhirat. Walaupun jalannya harus lewat dunia sekarang ini. Jadi niat itu tidak boleh kita nomor sekiankan. Niat itu penting untuk kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, hadirin yang saya hormati, di bulan Rajab ini yang penting kita lakukan adalah menjernihkan hati. Di tengah kehidupan modern yang kita lalui sekarang ini. Masalah terbesar manusia dewasa ini tampaknya walaupun ilmu juga penting, sebetulnya bukan pengetahuan, melainkan keruhnya hati. Hati yang dipenuhi dengan iri, hati yang dipenuhi dengan dengki, ya, dengan ambisi yang berlebih-lebihan, berkelebihan, cinta pujian. Ini ya, harus mulai dicarikan solusinya, dijernihkan. Ya. Penjernihan hati ini adalah ahwal penting di dalam kehidupan ini. Orang yang sudah jernih hatinya, bening hatinya, menatap masa depan itu ya dengan kecerahan dan tercerahkan dalam dirinya. Dengan demikian orang yang sudah bagus ditata hatinya, maka banyak hal yang dapat dia peroleh di balik semua itu. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asyams ayat 9 menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, hatinya. Hadirin yang saya hormati, Allah juga berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab itu syahrullah, bulan Allah. Bulan di mana Allah layak kita sucikan, layak kita dekati sedekat-dekatnya. Karena orang yang dekat dengan Allah, orang itu ya kebal dengan stres-stres itu. Orangnya gagah, imunnya kuat, mantap keberadaannya. Oleh karena itu, ya orang-orang yang arif billah, yang tahu dengan ilmu Allah, dengan ilmu di mana orang itu berharga dirinya, ketika masuk di bulan Rajab ini, dia sering beristighfar. Yang dibaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Asik kita mendekat Allah, Allah pun berada sedekat-dekatnya dengan kita. Masuk bulan Rajab, jangan sepi dari zikir. Minimal yang seperti ini ucapkanlah 3 kali setiap kita rampung sholat. Kita dekat dengan Allah, Allah pun maha dekat dengan kita dan mengasihi kita. Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Dan dengan dekat kepada Allah, tatmainnul qulub, hati ini menjadi tenang, ya. Wawasan kita menjadi luas, saudara kita menjadi banyak,
Rasanya di dunia ini senang hidup. Padahal kita selain senang hidup di dunia juga akan senang dan disenangkan oleh Allah di akhirat yang akan datang. Oleh karena itu, orang-orang suka berzikir tatkala misalnya masuk di bulan Rajab, ada yang membagi 10 awal, 10 menengah, 10 akhir. Baik juga dilakukan itu. Zikir yang sering diucapkan, Rabbighfirli warhamni wa'fu anni. Rabbighfirli warhamni wa'fu anni. Kita ucapkan saja. Ada yang membaca 70, ya terserah, mantap berapa kita. Bahkan Allah kita sucikan, subhanallahil hayyil qayyum, subhanallahil ahadis samad, subhanallahir raufir rahim. Itu kita dekat kepada Allah, kita sentuh Allah, kita suan kepada Allah, kita diterima suan kita kepada Allah, baru kita kembali ke alam kita lagi hidup sehari-hari. Hadirin yang saya hormati, orang yang seperti inilah tergambar bahwa bulan Rajab adalah bulan tazkiyatun nafas baginya. Bulan membersihkan hati sebelum ia terlalu keras untuk disentuh ya nasihat. Karena hati yang sudah jarang berdekatan dengan zikir kepada Allah, keras hatinya, susah masuk nasihat. Sebab ilmu tanpa kejernihan hati akan kehilangan arah. Dan kecerdasan tanpa kebersihan batin mudah melahirkan ego-ego, kesombongan di dalam hidup itu. Padahal yang berhak sombong adalah Allah Subhanahu wa taala, Al-Mutakabbir, ya, di dalam sifat-sifat Allah. Jemaah yang berbahagia, yang ketiga adalah integritas, yaitu buah niat lurus dan hati yang bersih. Dari niat yang lurus dan hati yang bersih, lahirlah satu karakter mulia, yaitu integritas diri. Integritas bukan hanya soal tidak korupsi, tetapi kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, serta kejujuran mesti dia tidak diawasi. Orang-orang yang seperti itu sudah gagah dirinya, ya, siap ya sukses dunia dan sukses akhirat. Padahal di dunia ini umur kita tidak lebih dari 2 jam dalam ukuran sehari di akhirat. Padahal sehari di akhirat adalah 1000 tahun. Ya. Wa kana inda rabbika alfa sanatin mimma ta'uddu. Satu hari, wa kana yauman inda rabbika, satu hari di akhirat itu 1000 tahun dalam hitungnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita di dunia ini umurnya hanya sekitar 63 tahun. Taruhlah 80, taruhlah 100. Itu hanya 2 jam hadirin dan hadirat dalam ukuran akhirat yang akan datang. Mari jangan segan-segan berada di masjid, tenangkan diri. Sentuh nama-nama Allah, salim kanan, salimkan sebelah kiri. Ini saudara Islam kita semuanya. Besok kalau ditakdirkan oleh Allah, kumpul lagi di akhirat yang akan datang. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian tidak mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Dari sini hadirin sekalian tergambar, mari Rajab yang baik ini kita manfaatkan momentumnya. Mari kita siap terbang ke akhirat sekalipun kita masih berada di dunia sekarang ini. Gambarkan akhirat itu kita capai yang cemerlang lewat pintu menanam yang ada di dunia sekarang ini. Kita bisa dan semuanya hadirin bisa. Saya bisa, panjenengan semuanya bisa.
Oleh karena itu, mari momentum ini manfaatkan yang seoptimal mungkin. Jangan lupa, jangan menunggu tua, muda pun kita boleh hebat. Dan perlu diketahui, muslim-muslim terdahulu yang bagus itu diperoleh ketika remajanya mereka sudah cemerlang, karena dekat dengan Allah, dekat dengan ilmu Allah, dekat dengan wali-waliullah, dekat dengan ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan uraian ini bermanfaat dan inna sanal kalam kalamullahil malikil alam wallahu yaqulu biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.